Baik kaum muslimin, Al-Mahdi memimpin khilafah Islamiyah fase kelima. Nah, pertanyaannya, sejak kapan Al-Mahdi ini ada? Di mana kemunculan Al-Mahdi? Kemunculan Al-Mahdi adalah setelah meteor jatuh, terjadi dukhon, Al-Mahdi keluar. Apakah Rasulullah berkaitan dengan Al-Mahdi? Sebelum Dajjal muncul, kita terlebih dahulu dipimpin oleh Al-Mahdi. Sekarang kata Rasulullah, saat Al-Mahdi nanti muncul, kamu wajib berbaiat kepadanya dan berperanglah kamu bersamanya. Saat itu kata Rasulullah, kamu akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, dan kamu akan menunggangi kuda-kuda tempur bersamanya. Kamu akan berlari dan berjalan di atas kaki-kaki kamu. Pada saat itu kata Rasulullah, kamu sudah kembali seperti zaman sekarang. Ustaz, adakah peluang Al-Mahdi udah dekat dengan kita? Pertanyaannya selalu begitu, udah dekat apa belum? Kalau saya katakan tadi, meteor dengan dukhon peluangnya udah dekat dengan kita apa belum? Udah ya, berarti terjawab dong yang ini harusnya. Udah dekat. Berarti Ustaz, di saat teknologi sedang hebat-hebatnya, akan musnah. Iya, caranya, ya itu tadi caranya. Ada mengatakan karena perang nuklir, nanti akan terhenti semua teknologi karena perang nuklir. Tidak, Pak. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Albert Einstein. Nah, dengar kemarin ini kan, sudah pernah belajar dengan orang ini kan? Tentang orang ini siapa, Pak? Bapak fisika dunia. Albert Einstein mengatakan, saat dia didesak oleh lebih dari 2000 wartawan di muka bumi ini, termasuk dari negara-negara maju yang sedang memproduksi senjata-senjata super canggih, senjata tempur dan nuklir yang mematikan untuk persiapan perang dunia ketiga maksudnya. Beliau ditanya, seperti apa perang dunia ketiga nanti? Jawaban beliau sangat mengejutkan. Tidak ada satu teknologi pun yang hari ini kalian siapkan, yang kalian buat, yang kalian temukan dapat dipergunakan nanti dalam perang dunia ketiga. Kalian nanti pada perang dunia ketiga sudah berperang dengan senjata manual. Yang pasti tidak ada satupun teknologi yang hari ini kalian temukan, kalian buat dapat dipakai pada saat itu. Pernyataan Albert Einstein. Mari kita dengarkan juga apa yang dikatakan oleh Steve Jobs. Saat dia masih hidup, dia berani mengatakan begini, dan muncul pernyataan ini, Pak. Kata Steve Jobs, setelah nanti saya tidak ada, tidak lama setelah itu kalian semua akan kembali ke zaman batu. Ini pernyataan Steve Jobs. Bapak Ibu, kenapa Albert Einstein, Steve Jobs berani melafazkan lafaz yang unik dan aneh ini untuk orang sekelas mereka? Kesannya seolah-olah ini adalah ramalan. Tidak, mereka adalah para ilmuwan, ahli dalam masalah teknologi. Tapi mereka lah yang menyatakan nanti kalian semua akan kembali kepada zaman batu. Kenapa mereka berani? Sekali lagi, karena sejak 43 tahun yang lalu NASA telah memprediksi bumi kita masuk ke arus sungai meteor. Dampak daripada meteor ini salah satunya menghentikan semua teknologi. Dan ini dipelajari oleh seluruh pakar dan ahli-ahli ilmuwan-ilmuwan dunia. Sekelas orang seperti Albert Einstein dan Steve Jobs menyampaikannya. Dan yang ya, bagi-bagi kita tidak unik. Kenapa? Rasulullah saja 1400 tahun yang lalu lebih sudah mengatakan saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian sudah kembali ke zaman sekarang. Ini meteor tadi, saat dia masuk lumpuhlah semua teknologi. Sideread tadi juga mengandung menyebabkan gelombang elektromagnetika yang teramat sangat tinggi. Ini berdampak kepada listrik-listrik yang ada di muka bumi padam. Bukan sementara, Pak, tapi selamanya. Sinyal-sinyal yang ada juga berhenti. Televisi, internet, segala macamnya sudah tidak bisa dipakai. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, disinilah stres manusia hidup, khususnya yang tidak beriman, yang nggak tahu masalah ini. Coba, sedang enak-enaknya dibuai oleh impian dunia, sedang dimanja-manja oleh teknologi, tiba-tiba ditinggalkan secara serentak. Waduh, setelah dukhon selesai, matahari terang, pemandangan pertama yang disaksikan orang ketika keluar rumah apa? Debu yang tebal di mana-mana, mayat bergelimpangan, mayat kucing, mayat anjing, mayat burung, bahkan orang-orang yang nggak sempat menyelamatkan diri juga bergelimpangan. Yang masih hidup bergerak kayak zombie berjalan, sudah rusak bentuknya, mengerikan. Dan yang paling parah, Bapak Ibu mencoba untuk mencari makanan yang ada, ternyata tidak ada satupun makanan yang tersedia. Ya Allah, nggak bisa mikir dah, Pak. Stres. Tapi kalau orang beriman, setelah dia mendengarkan, pantas Tuhan Nabi mengatakan, bila kamu menyaksikan di atas langit kamu sudah beredar bintang berekor selama 3 hari sampai 7 hari paling lama, siapkanlah makanan. Nah, sekarang pertanyaannya, makanan apakah yang mampu bertahan selama 1 tahun? Itu dia jawabannya, Pak. Itu dia jawabannya, Bu. Kurma. Makanan yang tahan lama itu cuma ini. Kalau ini, Bapak Ibu, Masya Allah, ini bisa bertahan. Apalagi masih di tangkai-tangkainya. Ini bisa bertahan setahun, 2 tahun masih bisa.
Satu butir kurma itu kalau dimakan bisa bertahan untuk kita bertahan hidup 3 hari udah bisa. Abu Ubaidah ibn Jarrah memimpin 300 orang pasukan. Diutus oleh Nabi Muhammad ke satu daerah yang hanya bisa ditempuh selama 3 hari perjalanan. Nabi membekali kepada setiap satu mujahidin itu 1 butir kurma. Dan ini bertahan selama 3 hari. Mereka teruskan perjalanan dengan 1 butir biji kurma. Ternyata sekarang mampu dibuktikan Pak secara ilmiah. 1 butir biji kurma itu dapat menopang berat dan tubuh manusia serta energinya hanya dengan 1 butir biji kurma. Baik, subhanallah. Baik, kita kembali. Teknologi semuanya musnah. Setelah dukhon, bumi mengalami pemanasan global. Suasana dan udara iklim menjadi ekstrim. Panas yang sangat ekstrim. Kemarau panjang. Dan itu terjadi 3 tahun berturut-turut. Mari saya bacakan hadis Sahih Bukhari Muslim berikut ini tentang Dajjal. Menjelang Dajjal keluar, ada 3 tahun yang sangat berat yang dialami manusia di muka bumi ini. Kemarau panjang, kelaparan merata di mana-mana. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, sepertiga air di langit Allah tahan turun. Sepertiga tanam-tanaman yang dapat dimakan di bumi Allah biarkan mati. Tahun kedua Dajjal keluar, Allah tahan 2/3 air dari langit. Dan Allah tahan 2/3 tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Terjadilah kelangkaan pakan. Orang mulai berebutan makanan. Sementara Bapak Ibu yang kami muliakan, orang-orang sudah tidak dapat lagi mendapatkan makanan dengan leluasa, maka mereka mulai tega mengganggu tetangganya. Pasti dalam hadis Sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad kata Rasulullah, tidaklah terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya dan membunuh tetangga itu karena menyangka di rumah tetangga ada makanan. Setelah tetangganya dibunuh, lalu dia periksa seluruh rumah, tidak ditemukan makanan apa-apa. Dia pun mencari mangsa yang lain. Tahun ketiga Dajjal keluar, sama sekali air tidak turun dari langit. Kemudian tanam-tanaman yang dapat dimakan di muka bumi seluruhnya Allah biarkan mati. Hewan-hewan ternak yang dapat dimakan oleh manusia di muka bumi Allah biarkan mati. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dengan cara apa kami bertahan hidup di saat-saat berat dan sulit itu? Nabiullah menjawab, zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kamu baca berulang-ulang dan kamu memohon kepada Allah agar kamu dikenyangkan oleh Allah dengan zikir ini. Allah jadikan kamu kenyang. Subhanallah, ini sangat-sangat berat. 3 tahun berturut-turut. Kapan terjadinya perubahan cuaca yang sangat ekstrim ini? Setelah terjadinya dukhon, barulah mulai. Apakah ini dia Dajjal akan keluar? Jawabannya Allahu a'lam. Apakah mungkin di zaman kita? Ketika saya bertanya kepada Syekh Mus'aid bin Bashir Al-Husaini As-Sudani, salah satu di antara 40 ahli hadis terbesar abad ini yang masih hidup, beliau berkata, ketika saya tanyakan, Syekh, hadis-hadis ini terjadinya di zaman kita atau kapan? Jawaban beliau adalah, kalau bukan zaman kita, maka zaman siapa lagi?